Bang, mana nih pulsa nggak masuk dari kemarin? Udah saya kirim bang tadi, kali kagak masuk, balik. Oh iya udah masuk, udah gimana masuk. sih? Sorry kelewat. Bang, mau nanya nih, ada info konser nggak dekat sini? Ada. Ya? Mau nggak konser Iya. Tulus? Wih, mantap tuh Tulus. Iya. Kayaknya asik. Bayar nggak? Bayar lah, masa kagak bayar? Lah, katanya konser Tulus, malah bayar. Nggak Tulus tuh namanya. Selamat datang di Eye Counter, tempat toko informasi dan juga isi-isi perduniawian. Guys, kali ini kita bakal bahas soal Nasi Daria, satu grup musik ternama yang mereka udah manggung dari tahun 1975 sampai sekarang tuh masih eksis. Gila nggak tuh? Personilnya itu pas waktu pertama kali masuk masih, ya bisa dibilang masih ABG lah. Sekarang udah ibu-ibu dan udah sekitar 3 generasi. Dan itu tetap masih eksis, dan usut punya usut ternyata rekrutmen di Nasi Daria itu nggak sembarangan cuy. Lu kalau masuk Nasi Daria itu pertama seenggaknya ya lu mesti kenal sama orang sononya dulu. Ya minimalnya lu mukim deket situ lah, terus join. Jadi mereka punya satu grup sejenis Nasi Daria kecil buat orang-orang usia belasan tahun awal, sekitar 10 sampai dengan 15 tahun. Terus nanti berjenjang tuh pelan-pelan dari Nasi Daria remaja sampai dengan Nasi Daria yang agak ya intermediate dikit lah, intermediate. Nah baru tuh habis itu lu ikut manggung sana kemari, punya pengalaman, masuk ke tim inti. Nah itu proses regenerasinya. Grup ini lumayan punya nama, apalagi sejak mereka manggung kemarin di Documenta 15 di Jerman. Sebenarnya ini bukan kali pertama mereka manggung di panggung internasional. Tahun 1980 mereka udah punya beberapa kali pengalaman manggung di panggung internasional, festival musik Islam internasional, dan sekarang bahkan menembus festival-festival musik indie atau musik-musik non-religious lain. Ya suatu hal yang ya mereka dibilang islami tapi juga futuristik, dibilang futuristik tapi juga islami, dan akhirnya berhasil merangkul berbagai macam kalangan, khususnya anak-anak muda sekarang. Di balik suksesan luar biasa dari Nasi Daria, itu ternyata ada gejolak zaman dan juga dinamika masyarakat yang lumayan penuh drama. Apalagi waktu itu tahun 1975 sampai dengan hari ini kita ngalamin banyak perubahan drastis. Zaman dulu tahun 1980-an mereka tuh audiensnya muslim tetap, dan selera masyarakat muslim urban juga ada, dakwah sayap kanan waktu itu juga ada, dan ekspansi globalisasi, modal, pusat perbelanjaan, benda-benda konsumerisme waktu itu juga lumayan kenceng. Tapi otoritarianismenya Pak Harto waktu itu nggak memungkinkan buat teman-teman pendakwah untuk bergerak secara masif dan bebas. Nah, baru pasca 2000-an atau pasca reformasi, beban otoritarianisme ini kan hilang nih. Nah, itu mendadak tuh musim semi, dan ini pengaruh sama selera pasar musik Islam, rekomendasi-rekomendasi di platform streaming musik, itu kita bisa ngelihat corak selera pendengar hari ini itu seperti apa, dan ya pastinya beda dengan 15 atau 10 tahun yang lalu. Dan kalau misalnya kita lihat lagi nih, yang ada wacana lirik lagu sangat berkaitan erat sama siapa yang memutar dan bagaimana lagu ini dipakai gitu. Kayak misalnya kalau pas waktu zaman bulan puasa tuh, lu pernah nemu nggak sih misalnya ada satu pusat perbelanjaan muter lagu tahun 2000 atau Bila Bom Nuklir Diledakkan, dan kayaknya itu nggak lucu banget gitu ketika misal lu muter lagu tahun 2000 soal masalah ketenaga kerjaan dan masalah bom nuklir di momen-momen orangnya lagi pengen belanja cuy, masa kali lu puterin ya, mood belanjanya hilang kalau misal orang di mall terus tiba-tiba mallnya muterin lagu tahun 2000 makan serba mesin itu stick yang tadinya pengen kita potong pakai pisau, mendadak ya yang makannya ngalamin existential crisis gitu. Dari mana pekerjaan saya berasal, dari mana rezeki saya berasal, dan kenapa saya bisa sampai duduk di tempat ini. Itu flashback. Itulah ketika wacana suatu lagu diputar di tempat yang mungkin
agak berseberangan dengan situasi sosial dan wacana yang ada di dalam musik itu punya dampak sosial terhadap pendengarnya. Dan itulah kenapa musik-musik Nasidaria Islami tapi futuristik tapi juga Islami dan melintas zaman. Dan ketika ruang-ruang konsumeris ini diakuisisi oleh kelompok-kelompok sayap kanan atau misalnya kelas menengah urban baru yang mereka sangat bergairah dengan ekspresi-ekspresi salehan urban, ada playlistnya sendiri cuy. Biasanya Maher Zain atau misalnya Nisa Sabian atau ada satu penyanyi Mesir tuh namanya Amar Diab, lagunya yang legendaris tuh judulnya Tamalli Ma'ak. Nah, itu sering banget tuh di setel jadi ikon bulan puasa di acara-acara infotainment, televisi, atau ya banyak kesempatan-kesempatan. Ya nggak apa-apa, yang penting ada kesan Timur Tengah dan supaya rasanya tetap bulan puasa. Meskipun kalau kita telisik lebih jauh antara lirik, lain dan sebagainya, ya itu urusan lain gitu. Tapi yang penting ini vibes-nya vibes bulan puasa dan vibes Timur Tengahnya kerasa. Ya kali lu bulan puasa atau lagi berkunjung mau ngasih orang sesuatu dalam rangka selebrasi hari suci, terus kemudian tapi di lokasi lu dengarnya lagu-lagu yang nggak relate sama situasi waktu itu, dan akhirnya ya orang ngalamin existential crisis di situ. Ada satu hal lagi yang menarik dari Nasidaria, yaitu kalau kita perhatiin dari awal dia berdiri tahun 1975 sampai dengan sekarang, jilbabnya ini makin rapet. Dulu pas waktu awal-awal jilbabnya itu begini, nah sekarang berubah jadi begini. Kelihatan bedanya. Yang pertama, ini agak lebih terbuka dan ini khas penggunaan jilbab biasanya bisa kita temui di kawasan-kawasan Melayu atau kawasan-kawasan Muslim Asia Tenggara. Tapi seiring dengan berjalannya waktu dan seiring berkembangnya masyarakat Muslim dan juga soal konsumerisme dan kesalehan yang ada di Indonesia sekarang ini, nggak tahu nih apakah ini ada pengaruhnya atau enggak, tapi Nasidaria sekarang semakin rapet. Tapi ya it's okay, nggak apa-apa dan no problem sama itu. Boleh jadi cara penerimaan kita terhadap penggunaan hijab atau misalkan tuntutan audiens soal bagaimana hijab itu dikenakan, ya jelas ada pergeseran dari tahun 1975 sampai dengan tahun 2023 sekarang ini. Bisa dibilang Nasidaria ini sesuatu yang cutting edge, melintas batas wacana dan juga melintas zaman, melintas generasi. Dari mereka juga kita belajar nggak hanya soal pesan-pesan perdamaian dan juga keresahan sosial dan situasi sosial, tapi juga kita bisa belajar soal bagaimana mengkreasikan sesuatu secara warna-warni. Dari musiknya kan ada Arab, Melayu, unsur modern, terus kemudian wacana futuris, wacana Islamis, dan banyak hal. Mau tahu soal gimana representasi musik Islam dan juga isu-isu musik lainnya, pantengin episode besok. See you!